apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya mengajak semuanya adik-adik untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya saya undang bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, Yesus Sahabatku. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tiba saatnya bagi kami untuk beribadah, memuji, bahkan juga mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kiranya Bapa di surga menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap cerita yang kami dengar. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami sungguh serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita. Kemudian kita membacanya. Hari ini kakak akan cerita dari Markus pasal yang ke-15 ayat 20b. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Kakak akan baca ya. Markus pasal 15. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Mari kita baca ayat yang ke-28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus makan bersama dengan murid, kemudian dia menyeka kaki para murid, kemudian Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan murid-murid untuk berdoa. Dan di sana adik-adik, dia ditangkap. Dia dikhianati oleh seorang murid yang sangat dikasihinya, yaitu Yudas Iskariot. Adik-adik, Tuhan Yesus ditangkap
Dan kita melihat selama penangkapannya, dia diejek adik-adik, dia dihina, dia diolok-olok. Sangat sedih sekali. Ya adik-adik, karena ternyata orang-orang itu telah buta matanya. Ternyata orang yang telah mereka salibkan, orang yang telah mereka siksa, yang mereka olok-olokkan itu adalah anak Allah. Nah adik-adik, dari Tuhan Yesus diolok-olok, kemudian dia disalibkan, Tuhan Yesus tidak pernah membalas apa yang orang-orang itu katakan. Ya adik-adik ya, dia tidak membalas meskipun dia dihina, meskipun dia diludahi, dipukuli, dipaku kaki dan tangannya. Tuhan Yesus tidak membalas. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu mati untuk kita. Sebenarnya kita adalah orang berdosa adik-adik. Tetapi oleh karena Yesus telah mati untuk kita, untuk saya, untuk adik-adik disalib, maka hubungan yang telah rusak antara Tuhan dengan manusia, adik-adik, kita didamaikan lagi sehingga kita layak. Hanya ada satu yang penting, yaitu adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Jika adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamatmu, maka kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan-Nya kelak. Ada amin adik-adik? Amin. Kakak juga sangat percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, kakak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Nah adik-adik, jadi karena Tuhan Yesus telah mati di salib untuk kakak, untuk kamu yang ada di rumah, maka mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita menghargai hadiah terbesar itu atas penebusannya akan dosa-dosa kita. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Dengan apa adik-adik? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kita buat Tuhan Yesus kecewa. Kita harus membuat Tuhan Yesus bangga untuk kita. Kita harus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, tetap menjadi berkat. Di sekolah minggu, di tengah-tengah teman-teman yang ada di komplek perumahan kita, kita harus menjadi berkat melalui perkataan juga tindakan kita. Nah, baiklah adik-adik, mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia telah melayakkan kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Jikalau saat ini adik-adik masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mari saya ajak adik-adik untuk datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan itu tidak mau diulangi lagi. Nah adik-adik, biarlah Tuhan Yesus menolong kita atas pertolongan Roh Kudus, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami, dan sekarang Engkau telah melayakkan kami. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Allah kami,
yang tetap menolong dan memberkati kami. Saya berdoa untuk setiap adik-adik yang mendengarkan cerita ini. Jikalau ada di antara adik-adik yang masih membuat Tuhan kecewa dengan sikapnya setiap hari, kiranya Tuhan Yesus mengampuni. Dan kami berjanji supaya kami juga selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk membuat Tuhan senang dengan hidup kami. Kami berdoa kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu adik-adik di rumah untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah adik-adik dalam sekolah, untuk masa depan, bahkan juga Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan yang baik. Berkati setiap orang tua yang mendampingi, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Sungguh kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.